Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa berlimpah dalam kehidupan saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga kami dapat bangun dalam kondisi sehat dan menikmati indahnya pagi ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah jangan terkurung oleh iri hati. Bacaan diambil dari kitab Amsal pasal 14 ayat 30. Demikian sabda Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam sebuah hutan tinggallah sekelompok burung elang. Ada seekor burung elang yang iri pada burung elang lainnya, karena burung tersebut dapat terbang lebih tinggi darinya. Suatu hari ia melihat seorang pemburu yang sedang berburu di dekatnya. Burung elang itu mendekati sang pemburu dan mulai bernegosiasi sambil berkata, "Hai pemburu, tidakkah kau melihat burung elang yang ada di sana? Maukah kau memanahnya? Lihatlah, bulunya yang indah dan menawan itu." Pemburu tersebut heran, namun ia juga tertarik untuk mendapatkan seekor burung elang. Ia menyetujui permintaan burung elang tersebut, namun dengan syarat. Burung elang itu mau merelakan beberapa helai bulunya untuk dipasang di anak panahnya agar anak panah tersebut dapat melesat lebih tinggi. Karena terdorong dengan rasa iri dan dengki, elang itu kemudian menyetujui syarat yang diberikan oleh pemburu tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia mencabuti beberapa helai bulunya dan menyerahkannya kepada sang pemburu. Anak panah pun dilepaskan ke angkasa dan melesat dengan cepat. Namun sayang, burung elang yang menjadi sasaran tersebut terbang semakin tinggi ke angkasa. Melihat kegagalan itu, burung elang yang iri tersebut kembali memberikan bulunya kepada pemburu karena didorong oleh rasa iri dan dengki. Tetapi sayang, kali ini melesat lagi. Begitulah seterusnya. Karena terpancing marah, kesal dan iri, burung elang ini terus saja mencabuti bulu-bulunya hingga habis. Di saat seperti itulah akhirnya si pemburu yang cerdik berhasil menangkap elang yang iri hati itu, karena ia sudah tidak dapat terbang lagi akibat bulu-bulunya yang telah habis. Saudara yang terkasih, memiliki rasa iri dan dengki kepada orang lain akan membuat kita terkurung di dalam kejahatan. Ingatkah kita akan kisah Kain dan Habel? Karena iri maka Kain membunuh Habel adiknya. Rasa iri membawa sesuatu yang buruk bagi kita dan juga lingkungan kita. Iri adalah awal dosa mulai mengintip kita. Ada 3 cara efektif untuk mengatasi perasaan iri hati dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama, belajarlah mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan saja, maka akan ada damai di dalam hati kita.
Yang kedua, belajarlah bersyukur atas apa yang kita miliki. Saat hati kita dipenuhi rasa syukur, maka kita tidak akan memikirkan apa yang lebih daripada itu, sehingga otomatis kita dapat mencegah timbulnya iri hati. Sedangkan yang ketiga, belajarlah untuk selalu berpikir positif dalam situasi apapun, baik itu terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Saudara yang terkasih, jangan menyimpan iri hati dan jangan pernah mau dikuasai olehnya. Karena bukan hanya orang lain yang dirugikan, namun diri kita sendiri pun akan menderita dan mengalami kerugian. Karena itu, singkirkanlah iri hati itu dari hidup kita. Melainkan milikilah karakter untuk bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kuduskanlah hati kami sehingga tidak ada rasa iri dan dengki di dalamnya. Penuhilah hati kami dengan rasa syukur yang penuh sehingga sukacitamu senantiasa menguasai kami. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.